Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor IB Kosgoro 1957, Bapak Dr. Haswan Yunas MM.MSI beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SE, MS. Yang kami hormati Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM dari Universitas Hasanuddin Makassar selaku narasumber webinar hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Murjiani, SE, MS dari Universitas Halu Oleo Kendari selaku narasumber webinar hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwik Harwiki MM dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya selaku narasumber webinar hari ini. Yang kami hormati para moderator yang menjadi mitra IBK 57 dalam webinar dan diseminasi PKM. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan pejabat dari kampus Kohos, diantaranya dari Universitas Jember Jawa Timur, Universitas Bayangkara Bekasi, STIE Galileo Batam, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta, STIS Pol Wira Bakti Denpasar Bali, Institut Agama Islam IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi, Universitas Yapentek Banten, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Universitas Pembangunan Jaya Tangerang, Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hari ini telah berkenan hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menyelenggarakan secara online kegiatan seminar nasional dan call for paper tahun 2022 dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 menyongsong Society 5.0. Acara ini merupakan kegiatan seminar nasional pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Mayang Rianti yang akan memandu acara hingga selesai. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat laporan Ketua Panitia Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022, acara kelima sambutan Rektor IB Kosgoro 1957. Acara keenam, keynote speech oleh Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS. Acara ketujuh, webinar dengan tema Entrepreneurship and Innovation oleh Profesor Dr. Musran Munizu, SEMSI CIPM. Acara kedelapan, webinar dengan tema Ekonomi Kreatif oleh Profesor Dr. Murjani, SEMS. Acara kesembilan, webinar dengan tema Urgensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung UMKM Kreatif Indonesia oleh Ibu Dr. Wiwik Harwiki MM. Acara ke-10 Foto Bersama, acara ke-11 Isoma, acara ke-12 Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat, acara ke-13 Break Session, acara ke-14 Pengumuman Base Paper, acara ke-15 penutupan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia,
marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Aris Fatoni Esos MA. Kepada Bapak Aris dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran hingga berakhir nanti, dan tentunya semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negeri ini, dan tentunya bagi seluruh umat manusia. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Malik ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar nasional dan call for paper diseminasi hasil pengabdian masyarakat Institut Bisnis Informatika dan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Kami berdiskusi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi masyarakat, bangsa dan seluruh umat manusia. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, lapangkan dada kami, lancarkan lidah kami, serta mudahkanlah segala urusan kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Pelaksana Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Priscilla Damayanti, SEMM MAK, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan Call for Paper tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Rektor IBK 57, Bapak Dr. Haswan Yunas, MSI MM. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor IBK 57, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dosen dan pejabat IBK 57, kepada yang terhormat Keynote Speaker Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS, kepada yang terhormat narasumber Guru Besar Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM, kepada yang terhormat Guru Besar
Universitas Halu Oleo, Profesor Dr. Murzani SEMS, kepada yang terhormat Ibu Dr. Wiwi Harwiki MM, Universitas Dr. Sutomo. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Kohos, baik Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Reviewer dan Moderator. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dan mahasiswa peserta Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dan diseminasi hasil kegiatan, berbagi pengalaman dan inspirasi dari program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, para dosen maupun mahasiswa di Indonesia. Semoga kita tetap sehat selalu sehingga kita dapat menyelenggarakan acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Kami laporkan acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dapat diselenggarakan dengan didukung 11 kampus Kohos sehingga dapat memperluas kerjasama perguruan tinggi. Adapun kampus Kohos diantaranya Universitas Jember Jawa Timur, Universitas Dr. Sutomo Surabaya, STI Galileo Batam, Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Jakarta, Universitas Bayangkara Bekasi Jawa Barat, Universitas Pembangunan Jaya Tangerang, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar Bali, Institut Agama Islam IAI Ibrahim Genteng Banyuwangi, Setia Bina Nusa Banua Banjarmasin, Universitas Yapentek Banten, dan Universitas Pamulang Tangerang. Adapun artikel yang kami terima sebanyak 82 artikel dan 70 artikel akan dipresentasikan hari ini di dalam sesi paralel. Reviewer dan moderator sesi paralel selain berasal dari internal kampus, didukung pula oleh beberapa kampus, diantaranya adalah Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Jakarta, Universitas Pembangunan Jaya Tangerang, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, dan Universitas Ukrida. Acara seminar nasional juga didukung oleh 7 jurnal nasional yang terakreditasi maupun OJS, diantaranya Jurnal Pengabdian Teratai, Jurnal Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat JP2M, Jurnal Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat Kopemas, Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat JPEMAS, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Abdi Laksana, Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Ilmu, JAMU, dan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Abdi Kami. Adapun seminar nasional mengangkat tema peran dan pemberdayaan masyarakat UMKM di era revolusi industri 4.0 dan menyongsong Society 5.0, di mana perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang bukan berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan saja, dan menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk kegiatan ekonomi, kerakyatan, ataupun pemberdayaan, entrepreneurship, kewirausahaan, khususnya pengembangan UMKM. Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan para wirausahawan, khususnya yang mempunyai usaha skala kecil, diharapkan bisa bersaing dan berkompetisi global. Sejak awal perkembangan UMKM di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan terutama terjadi pada sisi kuantitas seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dengan adanya perkembangan digital terutama di masa pandemi COVID-19. Pelaku UMKM diperkirakan mengalami pertumbuhan di rentang 15 sampai 26% selama beberapa bulan terakhir. Seiring dengan tantangan yang semakin berat, peluang di era digital juga semakin terbuka
dan mudah bagi kita melihat sebagai tantangan dan peluang melalui Society 5.0. Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan entrepreneurship merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat yang harus diemban oleh perguruan tinggi. Sehingga hal inilah, maka Semnas Abdimas mengangkat tema peran dan pemberdayaan masyarakat UMKM di era revolusi industri 4.0 dan menyosong Society 5.0. Kami panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik internal institusi IBI Kosgoro 57 maupun eksternal, seperti para narasumber, para reviewer, dan moderator, para pimpinan kampus kohos, para mitra jurnal, dan media partner, serta semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Abdimas tahun 2022. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama berlangsungnya Recording acara in ini. progress. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Rektor maupun sekolah tinggi yang menjadi mitra penyelenggaraan Seminar Nasional Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat UMKM di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, yaitu Universitas Pamulang, Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Universitas Pembangunan Jaya Tangerang, Universitas Yapentek Banten, Universitas Mustofa Beragama Jakarta, Universitas Bayangkara Bekasi, Universitas Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Buana Banjarmasin, Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi, STISP Wirabakti Denpasar Bali, dan STIE Galileo Batam. Yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, para kepala lembaga pengabdian dan penelitian dan pengabdian masyarakat, para kaprodi, para pejabat baik dari perguruan tinggi mitra maupun di lingkungan IBI Kosgoro 1957. Yang kami hormati Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, SCMM, selaku keynote speaker pada seminar nasional ini, Profesor Dr. Musran Manisu SE, MSc, CIPM dari Universitas Hasanuddin Makassar. Yang kami hormati Profesor Dr. Mujani SE, MS dari Universitas Halu Oleo Kendari. Yang kami hormati Dr. Wiwik Harwiki MM dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Dr. Priscilla Damayanti SEMM MAK selaku Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja keras sehingga terselenggaranya Seminar Nasional hari ini. Para moderator, para reviewer, para presenter yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para dosen, mahasiswa peserta Seminar Nasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya jualah kita dapat ya ini. Bapak dan Ibu dan hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya 1,7 juta sarjana dan D3, sedangkan peluang kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan tersebut. Sehingga ada kekhawatiran akan terjadi
pengangguran intelektual. Untuk itulah, perguruan tinggi perlu membekali lulusan menjadi wirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut laporan US New World Report dalam tahun 2019, Indonesia dan Filipina menempati peringkat kedua terendah dalam dimensi kewirausahaannya, di mana skor yang diperoleh Indonesia dan Filipina sebesar 0,7 dari skala 10. Di tingkat dunia juga demikian, Indonesia berada pada tingkat 50 dari 80 negara. Di kalangan ASEAN, Singapura sudah mencapai 77%, Malaysia 6%, Thailand 5%, sedangkan Indonesia masih kurang 3% dari total penduduknya yang berwirausaha. Untuk itulah saat ini wirausaha menjadi garda terdepan untuk kebangkitan ekonomi Indonesia 5.0 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengacu kepada indikator kinerja utama kelima perguruan tinggi mengamanatkan bahwa hasil kerja dosen baik karya penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat harus dapat bermanfaat dan mendapat rekognisi internasional. Kalau selama ini karya penelitian dan pengabdian masyarakat kampus banyak ditujukan untuk persyaratan kenaikan pangkat, pemenuhan beban kerja dosen, dan tersimpan di repositori perpustakaan. Sekarang saatnya penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus menjadi problem solving bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pengembangan UMKM. Untuk itulah, melalui forum seminar nasional hari ini yang bertemakan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat UMKM di era revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 ini dapat mendorong karya 0,07% atau senilai 8,57389 triliun, menyerap dana kredit perbankan untuk UMKM per Mei 2021 sudah mencapai 1,024 triliun. Penyerapan tenaga kerja UMKM juga sangat tinggi, yaitu 19,6 juta orang pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat 2,21% dibanding pada tahun sebelumnya sebanyak 117 juta orang. Jumlah tersebut pun setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sebanyak 3,08% sisanya berada pada usaha besar. Dari data di atas tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan UMKM menjadi pencipta pertukaran barang dan jasa. Usaha UMKM menyebabkan pembelian bahan baku dan bahan penolong, pembelian alat dan mesin, penggunaan moda transportasi, bahan baku, kredit perbankan, penyediaan properti, penggunaan tenaga kerja, usaha warungan, dan lain sebagainya. Persoalannya, UMKM kita menghadapi berbagai masalah, antara lain belum memiliki daya saing yang tinggi. Jika dibanding dengan UMKM dari negara Thailand dan Vietnam sekalipun, Indonesia masih berat untuk bersaing. Belum lagi ada persoalan kewirausahaan, pendanaan, inovasi dan teknologi, desain, packaging, SDM, dan pemasaran. Memperhatikan peran yang sangat penting tersebut dan masih banyaknya persoalan yang dihadapi UKM. UKM perlu pendampingan dan asistensi dari perguruan tinggi dalam mendukung dan menciptakan ekosistem yang sehat bagi UMKM agar bisa meningkatkan kinerjanya. Perguruan tinggi harus menjadi teman dan mitra bagi UMKM. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, perguruan tinggi bisa menghasilkan inovasi dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM.
Untuk merealisasikan itu, perguruan tinggi perlu memiliki roadmap penelitian di mana hasilnya diharapkan bisa diterapkan oleh UMKM. Teknologi ini tidak hanya berupa alat produk, namun juga terkait jasa, penguatan SDM, rekayasa sosial, naskah kebijakan, dan rencana bisnis. Riset dasar perlu diarahkan, bisa diterapkan, dikembangkan oleh UMKM. Misalnya bagaimana UMKM berperan dalam industri mobil listrik yang saat ini berkembang pesat. Riset-riset terkait dengan baterai, keahlian, produk, pemeliharaan mobil listrik perlu diinisiasi dan dilakukan oleh perguruan tinggi yang nantinya bisa diterapkan dan dikembangkan oleh UMKM. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perguruan tinggi perlu membuat roadmap pengabdian masyarakat yang menjadikan UMKM menjadi mitra strategisnya. Pendampingan itu bisa dilakukan dalam hal penguatan kepemimpinan, kelembagaan, kewirausahaan, manajemen, dan kerjasama usaha. Dalam penguatan aspek kepemimpinan misalnya, perlu diperhatikan siapa yang akan menjalankan organisasi UMKM. Pemimpin UMKM biasanya adalah founder, sekaligus owner dan sekaligus juga sebagai worker. Perlu didampingi agar ketiga peran tersebut dijalankan secara sinergis dan maksimal, memiliki legalitas sebagai badan usaha dan sistem kepemilikan yang jelas. Penguatan kewirausahaan diarahkan kepada aktivitas dan penciptaan inovasi dan penciptaan pasar baru. Kapasitas manajemen diarahkan pada perencanaan usaha, pencatatan usaha, dan pelaporan usaha. Selain itu, manajemen keuangan pendampingan perlu juga dilakukan pada aspek SDM, produksi, dan pemasaran luar negeri. Pendampingan juga bisa diarahkan penerapan bisnis digital, pemanfaat media sosial dalam bisnis, penguatan komunikasi bisnis di era digital perlu dilakukan juga dalam pendampingan UMKM ini. UMKM perlu didampingi agar memiliki kerjasama, kolaborasi, dan aliansi strategis sesama UKM maupun dengan pengusaha besar. Kita berharap hasil diseminasi karya pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa melalui forum seminar nasional ini dapat memberikan kontribusi positif dalam salah masa para ketua sekolah tinggi, para ketua institut, para narasumber, reviewer, para moderator dan para presenter dan peserta seluruh panitia yang telah bekerja keras terlaksananya seminar ini, kami haturkan terima kasih. Kita juga berharap kerjasama kita yang telah terjalin pada kesempatan ini akan terus berlangsung, baik dalam forum yang sama maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa dan budi baik Bapak Ibu sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih, dan bila ada hal yang salah dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon dibukakan pintu maaf. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam seminar ini utamanya akan berbicara tentang apa sih peran perguruan tinggi di dalam pemberdayaan masyarakat UMKM. Jadi, di dalam konteks pemberdayaan, paradigma itu memiliki peran untuk membentuk perspektif. Apa itu yang saya ingin sebutkan dengan ekonomi kreatif? UMKM dan ekonomi kreatif.